Siapa namanya Ibu? Ibu, ini Ibu Dia tidak hanya dikasih buku, saya mau ngasih 500.000 untuk Ibu Dia. Energi, komunikasi. Boleh. Kamu serius mau dikasih uang? Yang paling bersalah. Kalau menurut saya murid, Bapak. Kenapa? Soalnya jenis kelaminnya laki-laki. Aurat, neraka. Kata ibunya itu, kamu nggak boleh pakai jilbab. Kenapa Mama? Saya nggak pakai jilbab. Kamu tuh Dodi, bukan ini. Selamat datang Bapak Haji Manlanggi Manilhaq, anggota DPR RI di lapangan acara Mangkuga Majalengka. Pemaparan sekaligus tausiah dari Al-Mukarram Bapak Haji Mamat Manilhaq kami persilakan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa mawala ba'd. Yang saya hormati dan dimuliakan Allah, Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Majalengka, para Bapak Ibu guru serta staf yang kami cintai, anak-anakku sekalian, saya sengaja datang untuk melihat salah satu sekolah yang sering dibanggakan di tingkat nasional karena perkembangannya tinggi, yaitu MAN 3 Majalengka. Tepuk tangan. Ingatan saya kalau datang ke sini gangnya sempit, tapi sekarang gangnya udah luas dan kelihatan sekali anak-anaknya lebih segar dan semangat. Saya kebetulan lulusan madrasah juga, cuman kalian lebih beruntung, kalian negeri, saya masih swasta. Waktu kemarin saya haji, kebetulan baru pulang haji, saya ketemu teman-teman saya. Ada yang jadi menteri, namanya Gus Yakut, ternyata sama bro. Ada yang jadi duta besar luar biasa Indonesia untuk Arab Saudi, ternyata dari madrasah. Ada teman-teman saya yang kebetulan jadi beberapa di negara-negara Eropa dan Amerika, ternyata lulusan madrasah. Tadi malam ada seorang menteri perempuan datang ke Al-Mizan, Ibu Ida Fauzia, ternyata dari madrasah. Jadi sudah tidak ada alasan lagi bagi kita anak-anak madrasah ini, kecuali kita bilang madrasah keren. Kalau saya teriak madrasah, kamu bilang keren. Madrasah yang suaranya parol itu berarti pengen kawin duluan. Habis madrasah nikah. Kalian tidak boleh juga, kalian harus dari madrasah ini masuk kuliah. Dan jangan khawatir, seperti itu. Putri saya kebetulan baru keluar madrasah di Brebes dan sekarang mau melanjutkan sekolah di UW di Seattle, Amerika Serikat. Padahal perempuan, padahal madrasah, tapi dia sudah menjadi juara untuk bahasa Inggris, menjelaskan tentang COVID dan zakatnya. Tarbin Ziyad bisa menaklukkan Andalusia. Kita tahu Andalusia itu terdiri dari Spanyol, Portugal, dan sebagian Perancis. Alhamdulillah saya sudah berkunjung ke 3 negara itu dan saya sudah berkunjung ke 59 negara di dunia untuk melihat betapa banyak sisa-sisa kejayaan Islam. 800 tahun. Tolong diingat kata-katanya karena itu akan jadi kuis. 800 tahun Islam bisa berjaya di Andalusia dan kita menorehkan peradaban besar. Di sana lahirlah seorang yang sangat-sangat terkenal, baik dari sisi pemerintahan, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Umar bin Abdul Aziz ada di sana. Rus Ibn di sana, Ibnu Arabi ada di sana. Ada juga seorang yang tulis kitab tentang qawaidul tentang prinsip-prinsip keislaman yang namanya Imam Asy-Syatibi. Syatibi itu dari Setifa. Setifa itu salah satu kota
Lalu ada masjid di Granada yang sangat besar, melebihi masjid mana yang termasuk Masjid Nabawi. Saya kalau ke Masjid Nabawi itu bandingkan dengan Granada, tidak ada apa-apanya. Padahal Masjid Nabawi itu kerennya minta ampun. Setelah itu kita tahu bahwa 800 tahun kemudian Raja Abdullah diusir oleh Ratu Elizabeth dari sana, dan Islam berhenti berjaya. Sekali lagi, dan Islam berhenti berjaya. Hari ini Spanyol yang pernah 90% muslimnya tinggal 3%. Ini menjadi bukti bahwa Islam akan ada di dunia, tetapi Islam bisa saja punah dari Indonesia kalau kita anak-anak muda dari madrasah ini tidak melakukan upaya literasi pembacaan, belajar dan belajar. Oke? Siap? Aku pasti bisa ya. Aku pasti bisa. Lulusan teman 3 ini ada yang siap menjadi presiden? Aku pasti bisa. Ya? Bisakah lulusan di sini yang jadi presiden? Aku pasti bisa. Bareng-bareng, aku pasti bisa. 1, 2, 3. Aku pasti bisa. Jadi gubernur. Aku pasti bisa. Jadi guru besar. Aku pasti bisa. Menteri agama. Aku pasti bisa. Jadi suami yang baik. Aku pasti bisa. Biasanya yang paling keras yang jomblo. Cita-cita aja, saya cerita dengan barusan Pak Kepala, Pak Eman, Rosi Silalahi, Aldi Ilyas, sering tanya, Kang Maman tuh lulusan mana ya? Anda pasti lulusan Ohio, Anda pasti lulusan Harvard, Anda pasti lulusan Oxford. Kalau Anda debat di TV, Anda hebat. Saya bilang enggak, saya lulusan pesantren. Lulusan S1 saya STAI, doktor saya Unusia di Jakarta. Tapi saya nggak pernah takut tuh berhadapan dengan profesor, doktor yang hebat-hebat, keren-keren. Sarua dahar rumah sanggup, iya kan? Itu yang penting. Padahal saya cuma lulusan madrasah loh, dan nggak sekeren kalian. Kalian tuh rapi minta ampun. Saya waktu di madrasah wallahu alamin murodi, ini kotor, sepatu keluar sawareh, gitu. Dan saya tuh nggak pede dulu pacaran tuh ibu-ibu. Jujur aja, karena saya merasa caludi banget. Salah satu perempuan yang saya incer itu adalah orang Jatiwangi. Dia punya rumah makan sehari. Ya saya mikir lah, daripada gue sengsara gue nikah ke orang kaya kan. Tapi nggak bisa mengungkapinnya. Akhirnya saya cuma nulis di kertas. Ini kan dulu kalau di pesantren nggak ada gitu, selalu ada hijab. Jadi saya nulis surat dari sini. Surat pun dari kertas urut, ngambil. Gak yang berbunga-bunga dan wangi. Apa tulisan saya? Anti awwalu ma tasbutu fi qalbi idza nadarta profa qalbi. Engkau yang pertama bersemayam di hatiku. Bila engkau memandangku, maka bergetarlah jiwaku. Terus gitu seminggu tadi Ustaz, Allahnya minta ampun, nggak dibales gitu. Dan saya nggak tahu saya kemana arah surat itu gitu ya. Padulung mereka bilang dia. Tiba-tiba ada balasan seminggu kemudian. Dia tulis pakai tulisan Arabnya selalu lebih bagus daripada laki-laki. Tiba-tiba dia menulis, Hawa ya ma'aruf bil yamani namusidu ba'idun wa jismani bimakata musaku. Hawa ya wahai kekasihku, ma'aruf bil yamanina, kita bersama rombongan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Jauh sekali akan mengarungi kehidupan. Biarkan hari ini kita terhijab oleh harapan dan cinta. Suatu saat kita akan bertemu. Dan akhirnya ya bertemu lah Pak. Cinta harus diperjuangkan. Dia pindah ke aliyah negeri di mana? Di Jombang, saya kejar. Dia hafalin Quran di Wonosobo, saya kejar. Saya datang nikah. Kebetulan mertua saya tanya ketika itu, calon mertua, punten ke upami nikah
masih naon tuangna kabun anak. Saya bilang sanggup Mi, tenang. Oke, kumaha pasien punya mau lillahi ta'ala. Dan lillahi ta'ala. Dan cinta itu menjadi kekuatan. Garis bawahi, cinta itu menjadi kekuatan. Saya nikah, punya anak 3, yang pertama udah hafal Al-Quran. Kalau lihat putri saya, ibu-ibu akan terkejut Bu. Putri saya tuh sangi banget, pakai cadar, punya anak-anak asuh, hafal Quran semua. Tetapi walaupun cadaran, putri saya itu nggak sombong, nggak somse, nyupir sendiri. Dia punya perusahaan ayam, lumayan 6.000 ayam. Jadi jangan sampai kalian mentang-mentang udah pakai jilbab rapi, sombongnya minta ampun. Ada orang gigitaran, neng, wih di mana? Najis. Oke, yang kedua, nah ini mudah-mudahan nanti ada menantu saya di sini Bu Guru. Putra saya yang kedua ada di Mesir, baru beres S1, sekarang mau S2. Dengan kompetisi, jangan takut, jangan baper. Kita harus bertarung. Kamu itu tidak akan ditolong siapapun kecuali oleh diri kita sendiri. Ya, saya itu orang yang paling sering banget dibully. Saya masih ingat ketika itu saya hampir jadi Menteri Agama. Tiba-tiba saya joget sholawatan dengan siapa namanya? Didi Kempot. Saya ingat aja ibu joget sholatullah gini, viral. Lalu orang menulis, masa calon Menteri Agama tukang joget? Akhirnya saya nggak gagal jadi Menteri Agama. Lalu saya dibully lagi habis-habisan, disalahpahami di Metro TV bahwa Kiai Maman menyamakan semua agama. Padahal saya nggak mengatakan itu. Karena bagi saya agama yang benar dan dari Allah hanya Islam. Inna din indallahil. Karena saya politisi ya kita terima aja. Akhirnya saya gagal jadi wakil gubernur. Padahal Emil itu siap jadi juara? Oke. Yang ketiga, di samping kompetisi kalian harus pintar berkomunikasi. Saya ngajak kalian semuanya, anakku sekalian, untuk mulai menggunakan media sosial untuk hal positif. Coba lihat IG saya, Maman Imanulha. Itu IG-nya udah lumayan, 59.000, bener ya? 59,6. Dulu pernah 62, lalu tiba-tiba orang merotolin kayak gitu. Tapi gara-gara saya sering di Facebook, sering nulis di Twitter, saya tiba-tiba ngomong soal Islam dan lingkungan, diundang ke Norwegia. Saya ngomong tentang Islam dan perempuan, tiba-tiba diundang ke Ohio University di Columbus. Saya datang kemana-mana, itu hanya karena nulis. Ulah imam medsos dipakai sombong, Mbak. Alhamdulillah, ke sholat tahajud tuh lebih sarokaan. Abu Sofyan Maulana itu kalau Rahman itu Maulana itu yang jamaah. Ustaz Maulana. Oke, ingat nama itu sangat penting. Kalau Shakespeare mengatakan apalah arti sebuah nama, tapi kalau nama dalam Islam itu penting karena nama dalam bahasa Arab namanya ismun. Dan ismun dimustaq dari 2 kata, wasuqal ismu min samal basyuriyun wasaqahu min wasamal kufiyun. Dia harus jadi identitas. Kalau Sofyan pasti Islam, alhamdulillah. Cuma harus berarti Sofyan itu artinya bersih. Maulana Rahman, Tuhan kita itu adalah Ar-Rahman yang Maha Kasih. Oke. Sebutkan masjid yang ada di Andalusia yang pernah dibangun pada abad keemasan Islam di Andalusia. Oke, silakan. Siapa namanya Mbak? Laila. Laila dari Kasokando. Sebutkan masjid. Granada. Masjid Granada. Mudah-mudahan nanti bisa berkunjung ke sana ya. Oke, mau buku apa? Kamu seneng Habib Lutfi nggak? Kenal nggak? Oh, tahu, ya udah. Habib Lutfi sering ke rumah saya. Ini adalah
Muslim paling berpengaruh di dunia dan Indonesia selain dari Jokowi adalah Habib Lutfi bin Yahya. Tepuk tangan untuk Laila. Saya belum membereskan cerita tadi. Setelah 800 tahun kemudian, 900 masjid di Granada dijadikan gereja. Universitas Ibnu Rus, Ibnu Arabi dihancurkan gara-gara umat Islam tidak mau membaca. Seperti itu. Sebutkan 3 cendekiawan Muslim yang lahir dari Andalusia yang saya sebut tadi. Ibu-ibu boleh ya? Ada? Tadi saya menyebutkan banyak tokoh. Siapa namanya Ibu? Ibu dia udah berapa ini di sini? 23 tahun. Oh, keren banget. Oke. Karena Ibu dia tidak hanya dikasih buku. Saya mau ngasih 500.000 untuk Ibu dia. Nanti boleh bagi-bagi untuk ditulis Mas Kliwon yuk. Silakan Bu dia, siapa aja? Ibnu Rusdi, Ibnu Rus, ya. Dalam bahasa Barat Everus. Ibnu Sina, Ibnu Sina, Avicenna dalam bahasa Barat. Imam Ash-Shatibi. Oke. Nggak pakai amplop ya Bu? Makasih Ibu dia. Oke anak sekalian, sebutkan 4 faktor agar kita bisa eksis. Iya. Ini. Ada anak-anak yang usul bagaimana kalau bukan buku duit aja. Namanya siapa nak? Anda dari mana? Jangan apa? Jamraul Haq Yasmin Sajuwan. Berarti masih semarga dengan saya. Oh, saya Imanul Haq. Ini Jamraul Haq. Zahratul Haq ya. Mawar kebenaran. Berarti kita banget tuh sama apa namanya Sahnajah Haq sama Marisa Haq. Oke, sebutkan 4 faktor agar kita bisa eksis. Sinergi, komunikasi, kompetisi. Oke, tepuk tangan. Kamu nabungnya. Oh boleh. Kamu serius mau dikasih uang? Oke, kasih. Oke anak sekalian, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Pertanyaan, ada buku silakan nanti simpan aja di perpustakaan. Tapi kalau mau bisa jawab, saya ingin ini pertanyaan jebakan aja, tebak-tebakan. Jadi jangan terlalu dipikirin ya, jangan terlalu dipikirin. Silakan bertanya, menjawab. Ada seorang murid datang kepada orang tuanya dan dia bilang, tolong belikan jilbab. Orang tua bilang, nggak boleh. Saya tidak suka kamu berjilbab. Tapi guru saya memerintahkan saya berjilbab. Nggak boleh apa-apa. Akhirnya si murid itu galau. Ada guru, ada ibu atau orang tua. Pertanyaan saya, dari 3 orang itu, guru, ibu, sama murid, siapa yang menurut kalian dianggap paling bersalah? Ini yang kacamata.
Siapa namanya? Adinda Marisa Dari? dari Ligung. Oke. Siapakah yang paling bersalah? Kalau menurut persepsi saya yang bersalah itu tergantung itu murid, guru, sama orang tua. Ibu, ya ibu. Ibunya tetap berjilbab itu nggak boleh. Misalnya si muridnya itu agamanya beda, bukan Islam, kan berarti yang salahnya bukan bukan gurunya, bukan ibunya juga. Jadi kayak Emang kalau non muslim nggak boleh pakai jilbab? boleh, tapi kan maksudnya ibunya itu pengen anaknya tetap sama ibunya agamanya. Oke, jadi si ibu tetap ingin si anak seagama dengan ibunya. Jadi mau diam dulu. Ada yang punya jawaban berbeda? Oke. Ini pinter-pinter nih bu. Siapa namanya? Nadia Vega. Nadia. Nadia, guru, murid, atau ibu yang paling bersalah? Kalau menurut saya murid Bapak. Kenapa? Soalnya jenis kelaminnya laki-laki. Ada yang jawaban berbeda? Oke, tapi yang pasti ya, yang pasti cara menjawabnya Adinda, cara menyampaikan itu keren. Tidak menelan mentah-mentah sebuah pertanyaan. Dia ingin cerna dulu pertanyaannya. Coba kalau orang emosional, balik beta indungna, kita pakai jilbab, betnolapan itu perintah Allah nutup aurat, neraka. Kata ibunya itu, kamu nggak boleh pakai jilbab. Kenapa mama? Saya nggak pakai jilbab. Kamu tuh Dodi, bukan ini. Oke, ini bukunya 2, silakan. Aku kasih 100-an aja ya. Nggak boleh. Pokoknya mau salaman nggak boleh. Oke anakku sekalian, yang pasti jawaban dari 2 anak ini pinter. Bahwa seluruh berita yang datang ke kita tidak langsung mentah-mentah. Dijawab yang satu kemungkinan beda agama, yang kedua adalah beda kelamin. Sekali lagi ini bentuk kekaguman saya kepada Man 3 ini. Sekali lagi tepuk tangan. Semua bisa ngacungin tangan kalau saya bilang Muhammad ya. Fi hubbi sayyidina Muhammad. Itu ngacung didoakan seumur-umur jomblo. Nurul Nadaril Huda. Kan saya kayak nggak ngacung. Bakat gembung jomblo 2-2. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurul ibadil huda mutammam qalbi yanu ila bazala min wujdihi mutayyam Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi wa mali habibun siwa khairil. Ada yang hafal nggak? Pak Kepala hafal tuh. Ada yang hafal? Yang hafal saya kasih 2.000. Mali habibun siwa Muhammad khairil. Ada yang hafal? Udahlah kalau nggak hafal, nanti kita hafalkan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli Muhammad alaihi wa sallim. Al-Fatihah. Allahu ya Rahman ya Rahim. Ya Allah yang maha kasih, yang maha sayang, anugerahkan kasih sayang-Mu kepada kami semua. Amin. Keluarga besar 3 ini. Amin. Cintai anak-anak kami. Berikan kasih sayang.
Anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ampuni dosa kami ya Rabb, terutama dosa kepada kedua orang tua kami. Pagi ini ketika kami berkumpul di tempat ini, orang tua kami sedang bekerja di sawah-sawah, di ladang-ladang, di pabrik, pasar, atau mereka yang menjadi pegawai di beberapa perusahaan dan kantor-kantor. Mereka berjuang demi kami. Pagi ini kami ingat wajah ibu kami, ibu yang mengandung, melahirkan, dan memberikan air susu kehidupan bagi kami. Ya Rabb, kami rindu ibu kami, rindu senyumannya, rindu harapannya, rindu doanya. Kami tidak ingin mengecewakan ibu kami, ibu yang telah mengikhlaskan seluruh doa dan hidupnya untuk kami. Ya Rabb, kami ingat wajah ayah kami, ayah yang telah membiarkan punggungnya terbakar matahari demi kami, menahan lapar dan dahaga demi kami, biaya di pendidikan ini. Cintai kedua orang tua kami, sayangi kedua orang tua kami. Jangan ada di antara kami yang menjadi sampah masyarakat yang tidak berguna, yang menyia-nyiakan bimbingan dan nasihat guru-guru kami. Jangan ada di antara kami yang membuat air mata orang tua kami tertumpah hanya karena kami gagal menjadi orang yang berguna dan bermanfaat. Berikan kami ya Allah kekuatan dan tekad untuk bisa melanjutkan perjuangan di pendidikan ini. Aku bukan pengecut. Aku bukan pecundang. Aku bukan Dracula. Aku bukan benalu. Aku pasti bisa. Kurang keras, macam bareng-bareng ya. Aku pasti bisa. Laki-laki yang di belakang tuh nggak mau loncat pakai kepala. Aku pasti bisa. Tepuk tangan untuk Madrasah Aliyah 3. Terima kasih Pak Kepala, Bapak, anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.